Mbah Wiraganti. Mbah Wiraganti. Mbah Wiraganti. Ya. Nah, Mbah Wiraganti itu punggawa dari Singosari. Runtuhnya Singosari, ya, Mbah Wiraganti itu melakukan perjalanan ya, itu yang pertama singgah itu di Desa Dharmasuci ya. Sebelum ada nama Desa Dharmasuci, di sini dikatakan atau dinamai Desa Jenawi. Ke Mataramnya ke sini ya berarti ya, ditarik atau keislamannya itu ada namanya Mbah Haji Ibrahim. Nah, kalau sosok Mbah Haji Ibrahim ini masyarakat Dharmasuci semua sudah mengenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar seluruh Gromet dimanapun Anda berada? Kembali lagi bersama saya Robi Panca, host Gromet Grombiah Medit. Baik seluruh Gromet, kali ini kita tidak seperti biasanya. Kali ini kita sedang berada di Desa Dharmasuci, Kabupaten Tegal. Nanti kita akan sedikit mengupas tentang sejarah Desa Dharmasuci. Nah, narasumber kita yang akan menceritakan itu adalah Bapak Mulyanto, seorang kepala desa. Namun sebelum Bapak Mulyanto ini menjelaskan sedikit sejarah Desa Dharmasuci, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sedulur Gromet yang sudah menyaksikan video-video kita. Dan juga kita tidak lupa untuk mengingatkan, kalau kita bercerita, mendengar atau membaca kisah-kisah Medeni, mereka akan tertarik dan ikut mendengar. Langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini, Bapak Mulyanto. Pak Mulyanto, apa kabar Pak? Apa kabar? Baik. Ya, ini tadi saya di luar melihat itu ya, ada panggung wayang. Itu sebenarnya ada acara apa ini Pak? Ini ada ruat bumi ya. Ruat bumi, dan tadi malam sedekah bumi. Oh ya. Jadi tradisi ini ya di Desa Dharmasuci itu setiap tahunnya dilakukan. Setiap tahun sekali di bulan Muharram atau bulan Suro. Oke, ya Pak, saya mau potong sebentar. Sedulur Gromet, sebelum Bapak Mulyanto melanjutkan kisah sejarah Desa Dharmasuci ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Monggo Pak Mulyanto dilanjutkan ceritanya. Ya, sambil ngopi-ngopi ya. Monggo Pak. Aja. Oke. Ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Mulyanto, Kepala Desa Dharmasuci, ya, sedikit akan menyampaikan terkait dengan sejarah yang ada di Desa Dharmasuci, termasuk mohon maaf apabila nanti ada penyampaian yang tidak sesuai. Iya. So ini akan saya ceritakan itu sepanjang saya menjadi kepala desa. Bahkan sebelum menjadi kepala desa saya mencari tahu dulu Mas, Desa Dharmasuci, kultur masyarakatnya jelas itu saya sudah beradaptasi dari kecil. Ya tentunya cerita-cerita tentang desa. Iya. Sangat menarik sekali Mas untuk Desa Dharmasuci, bahkan di Kabupaten Tegal ini tertua Mas. Tertua di Desa Dharmasuci. Konon ceritanya bahwa Ki Gede Sebayu saja itu sebelum ke Danawari itu di Dharmasuci. Itu ada tokoh besar yang sampai saat ini belum mau dipublikasikan petilasannya. Itu bernama Mbah Jebuk Anggrum. Mbah Jebuk Anggrum. Jebuk Anggrum. Ya. Itu orang itu sepintas kalau yang mengetahui Mas, itu hanya 1-2 orang mungkin yang tahu bahwa di situ adalah petilasannya Jebuk Anggrum. Tapi kalau merasakan bauan ketika lewat di area situ, bau wangi,
Di area Petilasan. Di area Petilasan. Namun sampai sekarang itu warga Dharmasuci sendiri belum mengerti bahwa di situ ada petilasannya Mbah Jembrang. Begini Mas, di area situ ya, banyak sering kejadian-kejadian, contoh ketika orang melakukan yang sembarangan atau meninggalkan adat istiadat Desa Dharmasuci itu terkena sakit. Bahkan ada yang setelah kegiatan di situ ya tidak lama itu meninggal. Sering itu Pak? Iya sering, namun akhirnya ditakuti oleh masyarakat itu, akhirnya berhati-hati, sangat berhati-hati ketika orang itu melakukan kegiatan di area situ. Banyaknya cerita-cerita dari masyarakat menebang pohon dan keluar ular di area situ. Namun orang itu nggak ngerti lah bahwa di situ ada petilasannya Mbah Ciputanggrum. Kegiatan yang dilarang itu apa aja Pak? Apa cuma menebang pohon? Mungkin yang sifatnya merusak Pak. Nah, yang sifatnya merusak atau karena tempatnya di perbukitan mungkin di situ ya. Itu jelas kalau menurut saya ya tidak diperbolehkan kalau menebang pohon sembarangan. Seperti itu Mas. Itu di Dharmasuci sendiri ada mungkin lebih dari satu sesepuh ya Pak. Itu salah satunya Mbah Jebuk Angro. Apakah ada lagi Pak? Ada lagi ya. Yang lebih familiar di sini adalah Mbah Wiraganti. Mbah Wiraganti. Mbah Wiraganti. Nah, Mbah Wiraganti itu punggawa dari Singosari. Oh, berarti waktu zaman ya, sebelum Majapahit. Nah, runtuhnya Singosari, ya, Mbah Wiraganti itu melakukan perjalanan ya, itu yang pertama singgah itu di Desa Dharmasuci ya. Kenapa? Kemungkinan kalau menurut saya logikanya gini, nyambung. Karena Dharmasuci ini dilihat dari laut, itu kelihatan Mas bukitnya. Iya, karena di daerah atas itu ya Pak. Karena di daerah atas, dan moda transportasi zaman dahulu itu menggunakan mungkin kapal ya Mas ya, hanya kapal. Nah, kemungkinan kalau dilihat dari laut itu yang dituju itu bukit mana. Dan bukit ini itu bisa untuk melihat ke timur, selatan, barat, dan utara. Ada di sini, kelihatan semua. Ke Pantura ya, ke jalan tol sampai ke laut itu lihat di bukit itu. Nah, kemungkinan kenapa sih cerita saya sendiri dulu seperti dapat saya bahwa Dharmasuci itu leluhur-leluhurnya kok nama tokoh-tokoh besar semua. Nah, setelah saya sering naik ke puncak bukit, saya melogikakan bahwa oh iya kemungkinan zaman dahulu yang pertama dilihat ini adalah bukitnya. Bukitnya ini sampai di situ tuh dulu banyak ini Mas, banyak arsa-arsa juga di bukit itu. Ya, banyak arsa-arsa juga di daerah situ. Kalau arsa ya berarti kemungkinan beberapa tahun, ribuan tahun lah ya itu. Nah, ada Mbah Wiraganti ini yang sampai diangkat lagi menjadi tokoh kerajaan di Kabupaten Tegal, yang membawai itu di Desa Dharmasuci, Penar, Penusupan, dan Dampung. Nah, sampai sekarang pesareannya atau kuburannya Mbah Wiraganti itu ada di perbatasan Desa Penar Dharmasuci. Di situ namanya Sigarung. Dan setelah Mbah
Wiragati ada ke Mataramnya sini ya berarti ya, ditarik atau keislamannya itu ada namanya Mbah Haji Ibrahim. Nah, kalau sosok Mbah Haji Ibrahim ini masyarakat Dermasuci semua sudah mengenal. Ya karena sebelum ada nama desa Dermasuci di sini dikatakan atau dinamai desa Jenawi. Desa Jenawi. Desa Jenawi. Nah, setelah Mbah Ibrahim ini ya, atau Haji Ibrahim ini itu baru diganti namanya desa Dermasuci yang masuk penataan atau pembagian wilayah ya, Dermasuci itu menjadi Kecamatan Pangkah itu di era tahun 1927. Oh berarti pernamaan Dermasuci ini baru-baru. Iya Pak. Jadi sebelum Dermasuci itu orang tetangga-tetangga desa semua itu mengatakan Dermasuci itu Jenawi. Jenawi. Iya. Jadi kalau dikatakan lagi, kalau ditarik dalam sejarah Jenawi itu sangat mengandung arti itu. Kalau Jenawinya itu termasuk bisa ditafsirkan ya dalam beberapa versi bahwa Dermasuci ini adalah sebagai tanah contoh, misalnya tanaman apa yang ditanam di desa Dermasuci hidup, maka akan hidup ketika ditanam di desa-desa lain. Ya, yang memberi nama Dermasuci sendiri ini siapa Pak? Pada saat itu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Nah, melalui pada saat itu Mbah Haji Ibrahim yang menjadi yang dituakan lah sesepuhnya Dermasuci. Kalau sekarang mungkin kepala desa. Pada saat itu yang dipercaya oleh masyarakat itu adalah Mbah Haji Ibrahim. Lalu disikan tadi apa? Relief seperti candi itu namanya apa Pak? Yang mana Pak? Yang seperti candi itu apa? Oh candi ya. Apakah sekarang masih? Yang patung-patung arca itu saking apa ketidakmengertiannya, mungkin kecil-kecilnya saya dulu Mas itu sering naik ke atas patung-patung itu buat mainan sehingga banyak yang lama-lama hancur semua. Ya. Dan di situ adalah dinamakan Bukit Nini Mas. Ya, ini ada beberapa bukit Mas di Dermasuci ini, ada 7 bukit. Nah, ada Bukit Nini, ada Bukit Sempaka, ada Bukit Melati gitu dan lain sebagainya. Salah satunya Bukit Nini ini ya itu masih banyak yang saksi hidup lah dari luar desa, termasuk dari desa Slawi ya. Kenapa dinamakan Bukit Nini Mas? Zaman perang dahulu nah, itu setelah 45 ada agresi militer kedua ya. Belanda kedua. Nah, saya pernah ketemu dengan orang perempuan, orang Daile, mengatakan ya, setelah dia tanya saya orang Dermasuci, ya, mereka menyampaikan saya dulu itu apa ngungsinya di situ zaman waktu perang. Nah, kenapa Bu pada ngungsi? Iya, yang perempuan-perempuan di situ ngungsi di Bukit Nini itu. Nah, sementara bapak-bapaknya ikut membantu
berperan pada saat itu berarti TR ya, menjadi tentara rakyat lah. Gitu. Jadi ibu-ibu dan anak-anak kecilnya itu di sini, ditaruh di sini. Kenapa dinamakan Bukit Nin itu? Karena kebanyakan perempuan. Perempuan, memang khusus untuk perempuan. Hanya beberapa penjaga saja lah ya itu. Di situ ada ininya juga mas, ada tenaga kesehatannya sudah komplit itu. Nah, kembali ke sejak yang lebih tua lagi mas, ini turun alurnya langsung ke bawah ya. Ada peninggalan yang sampai saat ini belum punah. Itu sumber mata air. Di situ ada dua mas, letaknya berjejeran. Satu itu kecil, ya. Satu itu besar. Kalau yang satu itu biasa dilakukan zaman dahulu itu ketika misalnya ada tuduhan. Ada tuduhan misalnya si A itu ambil rokoknya si B. Iya. Si B ini menuduh si A, tapi si A tidak melakukan, tidak mengakuinya. Tidak mengakuinya, padahal mengambil. Nah, ketika si B ini ya tetap menuduh si A, terjadilah misalnya kesepakatan untuk melakukan ritual sumpah. Ya, itu menggunakan air itu. Dan salah satunya ya, baik misalnya yang menuduh atau yang tertuduh, ketika yang tertuduh tidak melakukan, maka yang menuduh akan batal. Seketika itu akan meninggal setelah meminum air itu. Itu sumurnya sampai sekarang masih ada. Itu sempat kejadian juga Pak? Sempat. Dulu itu dari daerah desa-desa lain sering melakukan ritual pengambilan air sumpah di sini. Itu kan ada dua mata air, itu yang besar atau yang kecil Pak? Yang kecil itu. Dan yang besar itu namakan sumber mata air Kahuripan. Jadi itu boleh diminum untuk kebutuhan hidup ya. Itu sumur sampingnya mas. Padahal berdampingan antara sumur sumpah dan sumur Kahuripan itu. Kalau sampai saat ini masih ada nggak Pak yang melakukan sumpah di mata air itu Pak? Sepanjang sejauh ini belum ada. Saya belum pernah menemukan. Oh, itu hanya zaman dahulu. Zaman dahulu ya. Mungkin zaman saya kecil dulu masih banyak. Zaman saya kecil, tapi mungkin peradaban kali ya. Gitu. Peradaban, mungkin kepolisian sudah bisa melakukan penyidikan atau penyelidikannya gitu. Kenapa di tuk sumpah itu bisa seperti itu? Apakah ada sosok yang menunggu di mata air itu Pak? Ya, sumber mata air itu sampai sekarang belum pernah mengalami kekurangan dan sampai terbuang lah. Itu konon ceritanya juga salah satunya dibuat ya, melakukan lakunya para sesepuh zaman dahulu. Ketika habis dari bukit mau melakukan buka puasa, itu tidak ada mata air. Iya, di situ. Nah, terjadilah di situ akhirnya mungkin melalui ritual sesepuh. Ya, ritual khusus dari sesepuh ya, akhirnya keluar sumber mata air dan bisa untuk sampai sekarang bisa dinikmati warga lah. Kalau sosok penunggu mata air itu banyak mas di situ ya. Itu mungkin ada pengawalnya lah ya. Zaman dulu misalnya kayak
sekarang kepala desa pasti mempunyai perangkat desa. Ya. Lah tokoh besar ini atau tokoh yang dari kerajaan dulu ketika melakukan meditasi atau tirakat di situ mungkin ya banyak pengamalnya. Dan sampai sekarang ini ada 2 macan yang tertinggal ini. Kalau macan berarti kan terkenalnya dari Siliwangi ya? Iya, daerah barat. Dari barat ya. Nah di sini ada banyak sekarang yang sering dilihatin macan itu. Nah, biasanya disebut itu macan bisu. Karena macan itu udah bisa apa? Mengaum, namun melempar. Hanya melempar. Ada di sebelah yang miring ke selatan, ada yang miring ke utara. Sampai sekarang juga masih ada yang sering melihat sosok macan itu, Pak. Melihat, ya. Termasuk saya pernah melihat. Itu sosoknya seperti apa? Apakah besar apa gimana, Pak? Tidak begitu besar. Ya. Kecil. Harimau pada umumnya segitu ya, Pak? Iya. Selain harimau, apa ada lagi, Pak? Iya. Kalau itu kemungkinan sih harimau itu juga mengawal ya, atau prajurit. Kalau prajuritnya banyak banget, Mas. Kalau prajurit yang tertinggal mungkin di sini dan sering dilihat itu banyak. Ada yang seperti menggunakan pakaian pendekar, ada celana yang hitam itu ya, hitam dan pakai ikat gitu. Itu biasanya menampakkan dirinya karena ada suatu hal atau ya nampakkan itu gitu aja, Pak? Kalau macan biasanya keluar. Nah, itu nggak lama itu ada musibah. Ada musibah termasuk di Dharmasuci ini ya, yang sering kena musibah, tanah bergerak gitu. Ada beberapa puluhan rumah itu rusak ya, hampir roboh, bahkan ada yang roboh. Jadi seperti itu. Nah kembali lagi ke ini tradisi ruatan. Ruatan itu dilakukan sebagai kalau saya mengatakan ya sedekah untuk menolak bala. Pak, kalau di Dharmasuci sendiri ini ada berapa makam keramat, terus ada peninggalan pusaka enggak? Peninggalan pusaka ada yang sampai saat ini yang sering setiap tahunnya diarak juga, itu berupa kentongan ya. Kentongan itu dipegang oleh kepala desa turun-temurun. Berarti kentongan itu disimpan di rumah kepala desa. Di rumah kepala desa. Itu dahulunya kentongan itu punyaan siapa, Pak? Dan fungsinya itu untuk apa? Kentongan jelas kalau zaman dulu ya untuk memberi tanda. Untuk memberi tanda dan untuk memanggil biasanya. Tergantung, biasanya ada beberapa bunyi kentongan, misalnya ada mara bahaya, misalnya berapa kali kentongan, dan mengundang masyarakat untuk berkumpul ya, itu berapa kentongan. Dan ketika ada banjir bandang misalnya, itu kentongan seperti itu kemungkinan. Itu kentongan sendiri peninggalan di zaman siapa, Pak? Kentongan ini namanya Mbah Siem. Itu peninggalan di zaman Haji Ibrahim atau sebelumnya? Sebelumnya. Di
Mbah Mbah Siem. Iya. Mbah Siem dulu ini di sini pernah ada begini, Mas. Ini berarti ada beberapa turunan lagi ya. Mbah Siem itu kemungkinan kepala desa yang berapanya gitu ya. Karena Dharma Suci itu sangat tua ya. Sangat tua. Tadi kembali kalau Ki Gede Subagio datang ke Tegal aja itu bersama-sama Iji Buk Angro sudah di Dharma Suci, berarti Dharma Suci itu sudah ada kehidupan. Mungkin di Tanawari itu belum lahir, masih kosong, kemungkinan seperti ini. Nah, kentongan ini Mbah Siem berarti pas di zamannya itu, Mas. Iya. Zaman Berarti sebelumnya lagi. Iya. Sebelumnya. Nah, nama Mbah Siem itu di turunnya lagi itu ternyata masih di dulunya itu ada kepala desa lagi. Nah, ada kepala desa lagi yang hanya beberapa hari ya, karena zaman dahulu itu masih banyak penekanan dari kolonial, maka enggak langsung kabur lah pada saat itu. Kalau benda-benda pusaka berserat tentunya kan enggak seperti benda-benda biasa yang lainnya itu. Kentongan juga bukan sembarang kentongan lah. Mungkin ada fungsi lain dari kentongan itu, Pak. Apakah seperti itu? Iya. Kalau orang tua saya itu mengatakan seperti itu. Cuma ini walau alam. Nanti saya kesannya nanti dibilang ada sirik gitu ya. Bahkan saya pernah tak coba gitu, bahwa kentongan itu saya lepas kainnya, hanya tak lepas kainnya aja, dan tidak pernah maksudnya saya terlantarkan lah itu kentongan itu. Maka di keluarga saya itu bukan hanya saya kok gitu, itu mengalami kesulitan semua. Itu di keluarga saya semua itu pada saat itu, enggak kakak saya, enggak adik saya, enggak orang tua saya, itu mengalami semua. Nah, setelah itu kakak saya itu ya melihat itu, akhirnya itu dijamas lagi, dikasih kain lagi, ditutup lagi ya. Iya, dikembalikan itu dikentongkan. Saya enggak menceritakan ke masyarakat. Nanti ke saya, kalau ke saya aja seperti itu mungkin dampaknya ke masyarakat karena itu adalah pusaka desa. Ini Pak, terakhir ini, kalau tradisi atau budaya Dharma Suci sendiri ini selain Ruat Bumi, apa lagi Pak? Kalau di bulan Muharram ini, sebelum mengadakan sedekah bumi, saya melakukan biasanya santunan anak yatim piatu dulu. Yeah. Ya, santunan anak yatim dulu, dan kalau hall itu saya bingung ya, kalau hall itu mau ngeholin siapa gitu ya. Harus ada tokoh satu, karena ini tokohnya itu banyak. Ya, ada mbak ini, ada mbak ini, ada mbak ini. Akhirnya saya dengan bahasa, kalau kegiatannya sama dengan hal-hal lainnya, saya menggunakan Istighosah Kubro, Desa Dharma Suci gitu ya, yang nanti setelah tokoh-tokoh tersebut ya nanti sekaligus ahli kuburnya masyarakat semua, seluruh masyarakat. Bulan Muharram juga itu. Di bulan Muharram. Nah ini untuk pamungkas ya, karena ini yang saya terima warisan leluhur ya sampai saat ini, saya adakan ini berarti untuk penutupnya Mas. Gitu. Setelah santunan anak yatim dan Istighosah Kubro, baru Ruat Bumi, dan namanya tetap saya namakan Ruat Bumi. Bahkan
sudah tak perdeskan, Mas. Ya sudah tak perdeskan, nanti tinggal turunan perdes itu melakukan juklak juknisnya. Hanya juklak dan juknisnya ini yang memang biar tidak ada kesalahan di ke depan ya, nanti karena ketidaktahuan ya, untuk generasi penerusnya, misalnya loh ini untuk tolak bala ini sebenarnya sesajinya itu bubur merah putih misalnya. Nah, nanti di situ tidak ada bubur merah putihnya, itu sampai segitu nanti insya Allah akan saya ini bikin juklak dan juknisnya seperti itu, Mas. Ini tadi terakhir, ini paling terakhir Pak, ini terakhir Pak. Ya. Ada pesan nggak buat masyarakat Dermasuci sendiri? Yang jelas kalau pesan selalu saya sampaikan kepada masyarakat desa ya. Yang pertama ya tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan merusak nilai-nilai budaya yang sudah ada di desa Dermasuci. Yang ketiga, ya bisa merawat dan menjalankan semua budaya yang ada di desa Dermasuci. Dan ini lagi terakhir, Mas. Ya terakhir. Terakhir ya. Begini, ini termasuk tadi ya. Ini kalau saya dulu itu kecil merusak juga, misalnya ada arca patung itu ya, saya roboh-robohin, Mas. Ya. Nah sekarang kemarin di tahun 2017 kalau tidak salah 2017 itu muncul batu, Mas. Ya, ada batu ya yang nonjol, kurang lebih tingginya itu sudah hampir 2 meteran dari bumi, Mas. Itu bentuknya batu, Pak. Batu ya, nongol dari situ. Nah, karena itu waktu itu sudah banyak yang melihat, mungkin lewatnya orang nggak tahu ya, nggak tahu jalannya, mencari itu menginjak-injak tanaman jagungnya warga. Kemungkinan seperti itu. Akhirnya patung batu ini ada yang robohin, Mas. Nah, pesan saya ketika ada lagi ditemukan yang ada di Dermasuci ini, ya tolong rawat dan dijaga. Hanya itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Mulyanto sudah menyempatkan waktunya untuk bercerita terkait sedikit sejarah desa Dermasuci. Baik, sedulur Romet, demikian tadi sekelumit sejarah Dermasuci yang disampaikan oleh Bapak Mulyanto, Kepala Desa ya. Nah, bagi sedulur Romet yang ingin berbagi kisah medeninya di sini, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim email ke email di bawah ini. Demikian Romet kali ini, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.